Tes, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini saya ucapkan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami menghadirkan Bapak Ibu dalam rangka acara diseminasi aksi nyata budaya positif modul 14 yang akan dibawakan oleh Pak Abron PGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Untuk sebelum pembukaan ini kami mohonkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Bapak Ibu kita semua pada pagi hari ini kita masih dalam limpahan rahmat karunia kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara kegiatan aksi nyata yang diselenggarakan oleh teman kita CGP Angkatan 10 Bapak Abdul Rahman. Tak lupa karakter ini salam juga kita lihatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang pada sahabatnya sangat kita harapkan di akhir masa nanti. Bapak Ibu sekalian, Bapak Agro yang kami hormati, di sini ini adalah contoh aksi nyata yang dibuat oleh Bapak Agro. Ini bisa menjadi contoh kita untuk membuat aksi nyata juga yang akan kita masukkan ke dalam PMM kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif ini adalah salah satu pilihan sekolah kita ya. Di dalam aksi nyata kita harus wajib menciptakan budaya positif di sekolah kita. Apa-apa saja yang menjadi budaya positif di sekolah kita, itu semua kita harus tuangkan ke dalam aksi nyata dan kita praktekkan di dalam proses pembelajaran kita. Nah, di sini Pak Bro sudah menyiapkan aksi nyata budaya positif ini. Bapak Ibu hanya tinggal menyesuaikan nanti dengan kondisi atau mata pelajaran daripada Bapak Ibu sekalian. Di budaya positif ini adalah sejalan dengan program sekolah kita, disiplin ya. Visi kita yang pertama disiplin. Jadi budaya positif ini salah satu daripada disiplinnya mungkin mandirinya ya kan? Jadi Bapak Ibu, semoga kegiatan ini menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua dan menambah kualitas daripada CGP Bapak Abro untuk melanjutkan ke aksi nyata berikutnya. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita khususnya dan buat sekolah kita pada umumnya. Demikian, sukses buat Pak Abro. Demikian saya sudahi dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Kepala Sekolah sudah menyampaikan kata sambutannya untuk acara ini. Kami serahkan kembali kepada Pak Abro yang akan menyampaikan aksi nyata budaya positif ini. Pada Pak Abro untuk persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Pakam Ibu Herlina SPD yang saya hormati dan muliakan rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat tenaga pendidik SMP Negeri 3 Pakam. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala SMP Negeri 3 Pakam yang mendukung kegiatan kita, yang mendukung selalu bagi kita semua untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak. Hari ini yang akan disampaikan adalah aksi nyata ataupun diseminasi budaya positif terkait dengan pembelajaran modul 1.4. Nah, dalam presentasi hari ini kita nantinya akan saling berbagi pengalaman Bapak Ibu, berbagi wawasan supaya kegiatan kita ini lebih banyak memberikan
wawasan dan manfaat. Karena memang minimal kegiatan ini berlangsung dalam waktu 1 jam, maksimal dalam waktu 2 jam. Jadi kita upayakan mudah-mudahan tercapai waktu 1 jam lebih sedikit ataupun 1 jam pas. Nah, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita mulai dari hal yang paling mendasar, bahwa yang disebut dengan budaya positif itu dimulai dari perubahan paradigma. Paradigma itu artinya cara berpikir sederhananya. Nah, di sini ada 4 poin. Yang 4 poin ini nanti sama-sama kita ingin tanggapan dari Bapak dan Ibu semua. Pertama, Pertama, semua poin itu dimulai dengan kata ilusi. Ilusi itu seperti yang benar gitu ya Bapak Ibu ya. Pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah guru mengontrol siswa ini mampu memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap disiplin, terhadap aturan, ataupun dengan mengontrol itu bisa menimbulkan kemandirian siswa nantinya? Ketika ada guru, siswa dengan sendirinya bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai peserta didik. Silakan Bapak dan Ibu memberi tanggapan. Boleh pakai mic. Oke, silakan. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk memberikan tanggapan. Ilusi bahwasanya guru mengontrol siswa. Guru mengontrol siswa dalam arti kata bahwasanya beberapa saat anak-anak kita arahkan untuk bersikap lebih baik. Umpama kita mengarahkannya, nak pakailah atribut, pakailah baju yang bagus, yang sopan, dengan guru juga sopan, pada teman-teman dengan ramah. Pertamanya kita kontrol anak itu untuk melakukannya. Kemudian beberapa saat mungkin anak itu melenceng dari hal yang kita kontrol tadi. Kita kembalikan kepada anak tersebut untuk kembali, nah jaga sikap, bajumu juga dibaguskan, terampilanlah. Lama-lama mereka akan mengikut, tanpa dikontrol mereka akan berbuat apa yang kita inginkan dengan sopan santun, baik tingkah laku maupun pakaiannya tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dila. Menurut Ibu Dila yang pertama kali memang peran guru harus mengontrol ya. Tapi kemudian selanjutnya harus diarahkan supaya mandiri, begitu. Bapak Ibu lain ada yang mau memberi tanggapan, silakan. Baik, nah dalam pendidikan guru penggerak itu ada pelatihannya begini Bapak Ibu. Saya mohon misalnya yang kocak ini Pak Pandi mohon genggam kanannya. Genggam. Nah sekarang kita mintakan Pak Saheri untuk berupaya sekuat mungkin, boleh dengan membujuk, boleh dengan menjadikan sesuatu, boleh dengan apapun itu, agar Pak Fadli mau membuka kepala tangan kanannya. Silakan Pak Heri. Agar mau ya, tapi kalau nggak mau ya nggak bisa. Kamu mau nggak duit ini? Iya, boleh. Oh, bukan. Oke, nah jadi gitu ya. Artinya kontrol yang dimiliki oleh siswa itu seperti yang dimiliki oleh Pak Patli. Ketika memang kendalinya, nggak mau lah aku membuka, nggak mau aku mengikuti, ya nggak mau. Tapi ketika ada unsur yang kemudian membuat dia mau membuka. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya, apa harus kita memberikan hadiah? Apa harus kita memberikan pujian? Apakah dengan itu siswa selamanya bersemangat belajar? Silakan tanggapan Bapak dan Ibu. Silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menurut saya dan menurut pengalaman yang selama ini sudah saya lakukan, saya setuju dengan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti pemberian ujian, jika siswa melakukan atau menjawab pertanyaan dengan baik, atau juga memberikan hadiah seperti tidak harus yang mahal seperti pulpen ataupun buku kepada mereka sebagai pancingan. Karena kebetulan saya guru bahasa, jadi pancingan kepada mereka untuk mampu berbicara itu mungkin dengan hadiah. Jadi menurut saya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sarah. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah tapi dapat menguatkan karakter. Kira-kira ini bisa kita gambarkan seperti pendidikan yang lalu, ketika ada generasi-generasi mungkin di atas ini dapat bersalah. Tradisinya kan dibentak, dirodam. Tapi keyakinan yang membentak itu dan membentak itu mampu membentuk karakter orang yang dibentak itu. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu sekalian? Apakah betul dengan cara seperti itu bisa menguatkan karakter? Silakan. Siswa salah, kita bicara dengan yang agak sedikit keras, tapi keyakinan kita dengan itulah dia siap, dia kuat menghadapi marah dari orang lain. Silakan tanggapannya. Dari yang sebelah sini belum. Oke, ya. Sambil berbagi, silakan siapa. Terima kasih. Menurut saya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin ini saya kaitkan dengan masalah siswa yang sering saya hadapi. Misalnya anak tadi di kelas sering berbuat kenakalan gitu. Nah, mungkin dengan kenakalan yang dia buat itu di sekolah, mungkin dia bisa dengan cara mengambil kayak perhatian guru. Bagaimana supaya saya diperhatikan guru dengan kebanggaan tadi itu. Jadi mungkin saya akan memberikan kritikan kepada anak tersebut, mungkin dengan cara menasehati, kamu jangan seperti itu nak, kamu baik saya lihat, dan kamu saya lihat ganteng, tapi karena bandelmu tadi orang tidak simpatik gitu. Nah, mungkin dengan kita bilang seperti itu, dia mungkin ada rasa kebanggaan dan kata, ternyata aku baik ya, kata ibu ini aku baik, tapi aku kok sering berbuat bandel ya. Mungkin dengan cara kita memberikan nasihat, kamu jangan seperti itu, lebih bagus kamu lakukan yang baik aja, jangan bandel, jangan buat kenakalan, jangan buat keributan dalam kelas, jangan suka berantem, tapi kamu rajin belajar supaya nanti cita-citamu tercapai. Mungkin ada satu anak, mungkin dia menarik ke dirinya, ya saya harus berubah gitu. Jadi kritikan itu kayaknya bisa positif kepada anak, bisa juga negatif kepada anak ketika dia mengambil kritikan yang kita berikan kepada si anak tadi gitu. Ya Pak. Terima kasih Ibu Praninagin. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita yang lebih tua daripada peserta didik, batin kita mengatakan ya, ini memang kita punya kekuatan, jadi punya power memaksa peserta didik. Mereka harus ikut apa maunya kita. Nah, apakah cara demikian, paradigma berpikir demikian itu mampu melahirkan hal-hal yang positif bagi siswa? Silakan Bapak Ibu yang lain memberi tanggapan. Pak Roji. Bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tidak benar. Karena apa? Setiap insan itu pasti memiliki cara pandangnya sendiri. Nah, tidak mungkin bisa kita samakan cara pandang kita atau hak kita. Kalau bisa, ketika siswa mendapatkan kesalahan, kita harus berikan waktu untuk berpikir
bagaimana menyelesaikannya, bukan kita memaksa dia untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita mau lihat tawaran yang diberikan dalam pendidikan yang seharusnya kita lakukan. Nah, terkait dengan guru mengontrol siswa, bahwa semua perilaku yang dimiliki oleh seseorang itu pasti punya tujuan, dan dia akan melakukan sesuatu itu dengan tujuan. Walau guru tampak sedang mengontrol perilaku, tapi sebenarnya siswa yang sedang mengizinkan dirinya untuk mau diatur oleh guru. Artinya bahwa sesungguhnya yang memiliki peran kontrol itu diri kita masing-masing. Jadi nantinya tugas kita itu sebagai pendidik adalah memampukan siswa menyadari bahwa mereka punya peran untuk mengendalikan dirinya. Kalaupun mereka ikut aturan, ikut disiplin, ya mereka mengikutinya dengan kehendak dirinya sendiri. Yang kedua, terkait ilusi, apakah semua penguatan itu efektif dan bermanfaat? Dalam satu kajian pengalaman, bahwa ada hal yang di atas reward, namanya apresiasi. Memang reward, memberikan hadiah itu identik dengan menghargai, tetapi satu hal yang jauh lebih efektif dari memberi hadiah adalah dengan menghargai. Jadi ketika kita sering menyapa siswa, kemudian ketika kita sering mengakui kelebihannya walaupun sedikit, itu lebih efektif ketimbang memberikan hadiah-hadiah pada saat pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, terkait dengan isu ataupun ilusi, apakah benar membuat orang bersalah itu mampu membuat karakternya kuat? Nah, ternyata ketika membuat siswa itu merasa bersalah, justru terkadang berdampak buruk bagi diri mereka. Tidak jarang dengan kita merasa inilah pendidikan yang tegas, inilah pendidikan yang baik, rupanya tamat dari sini malah menjauh dari kita, malah kemudian memang kita sepertinya melihat sesuatu yang tidak mengenakan, takut disalah-salahkan lagi untuk hal-hal berikutnya. Nah, kemudian terkait dengan ilusi yang berikutnya tadi, bahwa perilaku yang memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Hari ini bisa dipaksa mengerjakan tugas, mungkin mengerjakannya karena paksaan, tapi kalau misalnya tidak dipaksa lagi, tidak dikerjakan lagi. Nah, itu akibat kontrol yang muncul dari luar dirinya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan budaya positif? Kata kuncinya adalah nilai, keyakinan, norma, dan praktik. Ini sudah kita terapkan Bapak Ibu sesungguhnya. Nah, ada nilai, ada keyakinan, ada norma, ada praktik, ada komunitas sekolah. Ini yang disebut kunci dalam hal budaya positif. Nah, kemudian bagaimana perwujudannya? Perwujudannya itu nilai itu yang dianggap penting. Kemarin pada saat Lokakarya 2 di SMA 1 Deli Tua, ada mereka punya perlengkapan kelas yang belum kita miliki. Mereka menempah semacam spanduk kecil aja, ukuran 50x50, judulnya keyakinan kelas, ditandatangani oleh siswa. Namanya kosong, judulnya keyakinan kelas 94 atau kelas 12 berapa gitu. Kemudian mereka tanda tangan masing-masing sebagai bukti mereka sudah sepakat dengan keyakinan ataupun nilai-nilai yang dipimpin oleh wali kelasnya. Kemudian ada juga yang buat kreatif, membuat membubuhkan cat jari di cat lukis, kemudian ditempelkan di kertas karton warna hitam atau kertas askumo warna hitam. Jadi nampak cantik. Nah, itu terkait dengan nilai. Nah, keyakinan itu apa? Sikap ataupun pandangan yang dianggap penting. Nah, norma identik dengan peraturan sekolah. Nah, kita lihat sekarang konteks SMP 3 Lubuk Pakam. Melalui visi, kita sebenarnya sudah mempraktikkan budaya positif dengan 3S ataupun sapa, senyum, salam. Ada juga kegiatan budaya positif juga dalam bentuk kekeluargaan, IKS. Kemudian kita juga sudah mempraktikkan bagaimana upacara bendera. Nah, itu ada Bu Lila, Bu Yusrina dan Bu Elizabeth itu, ya kan? Ada Bu Lila, Bu Yusrina dan Bu Elizabeth. Nah, itu beberapa hal. Kemudian ada lagi apresiasi tenaga pendidik dan murid. Nah, ini sesungguhnya sudah kita lakukan Bapak dan Ibu. Nah, ada senam pagi.
Nah, bagi juga bagian bagian dari budaya. Karena kita yakin dengan senam sehat. Jadi apa nilainya? Kesehatan. Gitu ya, nilainya kesehatan. Jadi kita sudah mempraktikkan budaya positif. Nah, kemudian terkait dengan perubahan paradigma pembelajaran, apa yang berubah atau penerapannya? Misalnya dalam konteks bank sampah. Di sini kita mengajak peserta didik untuk melakukan pembelajaran yang kontekstual, melatih secara langsung bagaimana mengelola sampah. Nah, kemudian kita juga melakukan pembelajaran PAI misalnya ketika materi hormat kepada orang tua. Saya kemarin melakukan proyek kepada murid supaya mereka itu berfoto kepada orang tuanya. Jadi fotolah dengan orang tua, oleh ayah, oleh ibu, dengan foto yang sangat mesra dan sangat sopan. Jadi mereka beberapa mengirimkan foto seperti itu, ada Sapira, ada Rapi, ada Tamimah, dan kemudian ada Siva dan sebagainya. Nah, ini contoh dalam pembelajaran. Nah, kemudian dalam hal pembelajaran lain ada juga yang melatih peserta didik dengan membuat sablon. Ini pembelajaran prakarya, seni budaya, SBK, seni budaya. Ya, ini sudah kita lakukan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kenapa harus disiplin positif? Ini sangat populer Bapak Ibu. Ada 3 dosa kata Mendikbud. Pertama intoleransi, kedua kekerasan seksual, dan ketiga perundungan. Nah, dalam hal ini inilah yang diperlukan, namanya disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, nah sekarang disiplin positif. Kata kuncinya dalam disiplin positif adalah kesepakatan dan konsekuensi. Kesepakatan dan konsekuensi. Jadi ketika kesepakatan dilanggar, maka siswa murid siap menerima konsekuensinya. Itu kata kuncinya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian apa praktik baiknya? Nah, di SMP Negeri 3 Lubukpakam contohnya, kalau ada siswa terlambat masuk ke kelas, bagaimana perilaku disiplin positifnya? Guru dapat memberikan peringatan secara pribadi kepada murid, memberikan pemahaman mengenai pentingnya disiplin waktu, merencanakan tindakan pencegahan. Apa nilai budaya positifnya? Mendorong murid untuk bertanggung jawab. Jadi ini contoh kecil ketika ada pelanggaran kecil yang dilakukan oleh siswa. Jadi hanya dibimbing siswa tadi. Kemudian ketika ada pelanggaran sedang mengganggu ketertiban kelas, apa perilaku disiplin positifnya? Pembicaraan secara pribadi. Pembicaraan secara pribadi atau juga bisa melibatkan orang tua. Kemudian merancang rencana perbaikan perilaku bersama. Memang ujung-ujungnya siswa itu diminta untuk merumuskan mau apa selanjutnya. Kemudian untuk hal-hal yang berat misalnya perilaku agresif termasuk perkelahian, pembulian, maka solusinya adalah guru melakukan pertemuan dengan tim multidisiplin, artinya multi mata pelajaran, untuk mengevaluasi kasus, memberikan konsekuensi kepada siswa, kemudian melibatkan layanan konseling bagi murid. Jadi kalau kita lihat memang di sekolah kita berkesan siswa yang nggak pernah masuk boleh ujian, kemudian siswa yang sudah bermasalah masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Nah, ini nantinya terkait dengan budaya inklusif, namanya Bapak dan Ibu sekalian. Budaya inklusif di mana selama anak itu masih di dalam jenjang atau perjalanan pendidikan, kita mendorong supaya mereka menyelesaikan. Ketika berakhir di evaluasi, maka keputusan diambil secara bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, hal yang seperti ini perlu kita pahami supaya tidak kemudian saling menyalahkan. Kita juga sudah melakukan bujukan untuk Ayla misalnya 91 ketika tidak hadir ujian
kita minta hadir ya guru BK, kemudian datang ke rumahnya, yang ternyata latar belakang orang tua sangat berpengaruh di sini. Orang tuanya sudah berpisah dan bahkan tidak menunjukkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Begitu juga kemarin Adam Nurholik, ya ini dijemput ini si Adam ini ke rumah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dijemput, habis itu kita minta ayo kita foto sama. Nah kemudian misalnya apa lagi, praktek baik kita meminta siswa memasang dasi pada saat pulang sekolah. Nah ini semua sesungguhnya sudah kita lakukan terkait dengan disiplin positif. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang kita masuk ke slide yang berikutnya tentang praktik peran guru. Ada 5 peran guru. 1, guru yang penghukum. Kalau siswa salah, kamu sudah melanggar peraturan, itu bahasa pertamanya. Kemudian guru pemberi rasa bersalah. Kamu sebetulnya baik anaknya, cuma kamu sudah berbuat salah. Nah, agak lebih halus sedikit. Kamu anaknya baik, tapi kamu sudah melakukan kesalahan. Jadi buat anak itu jadi salah ya. Nah, yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman. Kita lihat misalnya, apa posisi penghukum? Kamu telah melanggar aturan sekolah, jadi kamu harus menerima hukuman yang sesuai. Penjelasannya, guru menggunakan kekuasaan atau sanksi untuk menegakkan aturan dan hukuman kepada murid yang tadi penghukum. Nah, kalau yang memberi rasa bersalah, kalimatnya gini, apa yang kamu lakukan sangat tidak pantas dan membuat saya kecewa. Nah, posisi penghukum dan rasa bersalah ini masih belum dianggap baik. Minimal berada di posisi teman. Ya udah, ayo mari kita duduk bersama. Kita bicarakan kenapa kamu melakukan hal ini. Saya ingin membantu kamu memahami konsekuensinya. Jadi sudah mulai terbuka hubungan antara guru dan murid. Di sini minimal sudah mulai lebih baik. Di atasnya namanya pemantau. Oke, hari ini berbuat salah ya. Nah, besok saya akan melihat perkembanganmu selama 1 minggu untuk memastikan tidak mengulangi kesalahan lagi. Dan yang diharapkan yang terbaik adalah posisi manajer. Jadi ujung-ujungnya kita ada siswanya bilang gini, yaudah. Jadi setelah melakukan kesalahan maunya macam mana? Jadi biar siswa yang berpikir memutuskan kesalahannya apa. Kayak seperti kemarin Pak Roji ketika Aulia 93 tidak masuk-masuk, ternyata latar belakang orang tuanya ayahnya sudah berpisah dengan ibu. Si ayah tinggal di rumah sendiri, 5 orang laki-laki semua, ayah, adiknya, kemudian adik ayahnya 2 orang anaknya laki-laki. Si Aulia kamu tinggal di rumah ini karena semuanya laki-laki. Iya, semuanya laki-laki, tapi ayahmu nggak mau Pak, laki-laki semua, kata Aulia. Terus kamu tinggal di mana? Sama nenek. Sama nenek, iya di mana? Jalan Sunda dekat masjid. Terus kenapa nggak sekolah-sekolah? Diusir sama siapa? Sama ibu. Ibu tinggal di mana? Di rumah nenek. Sama-sama kamu? Iya. Kenapa diusir? Anaknya saya gaduhi Pak. Anaknya saya gaduhi. Jadi kamu diusir ke mana? Ke Tanjung Merawa. Ngapain ke Tanjung Merawa? Bantuin jualan bakso ibu. Nah itu Aulia kasusnya. Kemudian balik lagi dijemput sama ibu yang lain, tinggal di rumah ibu sebelah nenek tadi. Sekarang begitu kasusnya. Jadi saya tanya, kalau ada masalah curhatnya sama siapa? Sama apa? Aldi. Dia bilang gini Pak, urusan kau itu, urusan gue. Sama kakak, cuma 1 Pak kakak yang mau dengarkan curhatan, tapi tidak bisa ngasih solusi juga. Jadi untuk siswa kayak gitu kemarin saya tanya, kamu masih mau sekolah? Masih Pak. Terus macam mana supaya ada jaminan mau sekolah lagi? Hadir Pak. Hadir kapan? Terus Pak. Nah, seperti itulah kira-kira posisi manajer tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah dalam budaya positif itu dilakukan dengan cara pertama namanya menstabilkan keadaan. Jadi kita bilang gini sama siswa, biasanya itu semua orang kan pasti buat salah. Jadi itu dulu bahasa itu masuk supaya siswa nanti masuk ke tahap yang kedua, mengakui kesalahan atau validasi tindakan.
iya Bapak, iya Ibu, memang saya salah, saya melakukan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, yang terakhir baru tanya keyakinannya. Sekarang kalau sudah ngaku kesalahannya ini, mau ngapain selanjutnya? Nah, jadi simpelnya seperti itu Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, ini yang saya bilang tadi, tekenan, komitmen bersama, kemudian cap sidik jari jempol. Bagus juga ini kalau kita buat sebagai tambahan untuk mengatasi hal-hal yang berkembang di sekolah kita. Inilah penyampaian materi tentang disiplin positif. Mari kita berbagi dan berdiskusi kepada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin, kalau hanya sekedar penguatan atau pengalaman boleh ya Pak. Karena di akhir atau di awal-awal pembelajaran di semester genap ini kan saya dibantu oleh BEM Amanah, kami mencoba-coba untuk membuat aksi nyata juga tentang budaya positif. Kemudian dari situ saya mau membandingkan dengan yang Bapak tunjukkan tadi dari SMA Deli Tua. Di sini yang nampak hanya sidik jari dan juga tanda tangannya. Sementara yang kami praktikkan cuma itu tadi Pak, terlambat saya rasa untuk Mendokumentasikan. bukan mendokumentasikannya, untuk disampaikan. Kami mendapat mengambil untuk aksi nyata budaya positif itu, sementara anak 93 itu sudah macam-macam masalahnya. Memang setelah dilakukan itu agak mengurangi kemauan mereka ada, cuman bentuknya kami tidak seperti itu Pak. Bentuknya justru seperti contoh yang di dinding itu. Punya siapa itu Pak? Kami seperti itu. Jadi kesepakatan, kemudian apa yang mereka inginkan, dan nama mereka. Gitu. Kalau pendapat-pendapat sepertinya kan biasa itu. Jadi mohon penjelasan dari Bapak, apakah yang mana yang paling tepat? Apakah hanya tanda tangan saja atau ada kesepakatan apa yang mereka inginkan? Terima kasih Pak. Karena tadi judulnya berbagi kan, maka kita saling menjadi narasumber Bapak Ibu sekalian yang sudah dilakukan itu tentunya kan sudah baik seperti teman oleh Bu Sahara. Nah, silakanlah Bapak Ibu yang lain menanggapi atau masukan boleh terkait apa yang disampaikan Bu Sahara. Mungkin kemarin lambat saya minta foto dia kan Bu. Kalau enggak kita ditampilkan ya kan. Nah, iya. Silakan Bapak Ibu, apakah memang Bu Sahara tadi merasa terlambat gitu tadi kan, karena sudah kadung siswanya itu banyak membuat kesalahan yang mana pembelajaran di awalnya belum membuat kesepakatan keras. Ya, refleksinya tentunya pembelajaran yang akan datang gitu kan, pembelajaran yang akan datang kita buat di awal, ataupun kalau sudah berlangsung, ya udah mulai titik hari ini kita buat kesepakatan baru dengan murid gitu saja kalau hemat saya. Silakan Bapak Ibu yang lain ada tanggapannya atau mau menyampaikan praktik baik di pembelajaran atau di kelas masing-masing. Saya yakin sudah dilakukan yang keyakinan dan cuma mungkin belum tertulis atau mungkin sudah saling dipahami dengan bahasa hati ke hati dari murid gitu kan. Oh, maunya ibu ini seperti ini, ya udah kami paham gitu kan. Maunya bapaknya seperti ini, kami paham. Silakan Bapak dan Ibu yang lain, ada yang mau diberikan saran atau masukan tentang budaya positif atau koreksi tentang budaya positif di sekolah kita selama ini supaya menjadi catatan bersama, nantinya kita rekomendasikan untuk
perbaikan di awal tahun ajaran berikutnya. Silakan. Ini di kelasnya kemarin ya. Iya. Biasa besar seperti Asia ini. Baik Pak, terima kasih. Kalau ini bercerita tentang pengalaman ya Pak. Jadi di kelas kami itu kan 84 ada beberapa anak yang bermasalah. Contohnya si Albert, si Revan. Kami sudah membuat kesepakatan kelas sebenarnya Pak. Cuman mungkin karena pertemuan kepribadian tadi kan Pak. Jadi kalau di kelas 7 kayak di kelas 7 juga saya buat kesepakatan kelas, walaupun bukan saya wali kelasnya, istilahnya guru mapel aja, lumayan berpengaruh Pak. Misalkan kalau ibu belum masuk, kesepakatan kelas kami itu, kalau ibu belum masuk, ibu harap jangan ada yang keluar-keluar saya. Kalau di kelas 7 juga berpengaruh Pak, karena mungkin muka saya sama mungkin yang dilihatnya. Cuman, tapi kalau di sana yang berpengaruh, tapi kalau di kelas 84 ini kayaknya agak kurang Pak. Mungkin udah perkembangan lah kepribadiannya, jadi udah mau ke remaja lah gitu Pak. Sudah ada sikap untuk melawan lah gitu. Cuman kalau untuk si Albert ini tadi, di beberapa guru dia belum berubah. Tapi kalau kepada saya sudah lumayan berubah Pak. Jadi ada beberapa guru bilang gini, keluarkan saja Bu si Albert, pindahkan gitu. Jadi bagaimana Pak misalnya ada beberapa guru bilang pindahkan, sementara sama saya dia tidak melawan gitu. Baru ada beberapa guru dia ke kamar mandi aja 5 kali sehari BAB. Jadi saya mungkin mengambil tindakan sama si Albert ini tadi gitu Pak. Bagaimana kira-kira yang perlu dibuat sama si Albert ini biar dia nanti misalkan kalau dia naik kelas kelas 9 dia bisa berubah gitu sama semua guru, bukan cuma sama wali kelasnya saja gitu. Terima kasih. Tentunya Bapak dan Ibu silakanlah bantu menjawab, menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Suster ini. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Suster ini tuh ada narasi ceritanya itu juga di dalam pendidikan guru penggerak, di mana tawaran solusi yang diberikan adalah kolaborasi dengan semua guru mata pelajaran. Memang kan ada siswa yang sama guru tertentu berbeda perlakuannya dengan guru lain. Nah, disiplinnya itu berbeda. Jadi solusi yang ditawarkan adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini secara bahasa berbeda dengan sinergi. Kolaborasi ini berada pada posisi di atas sinergi. Kalau sinergi itu artinya ada dua pihak atau lebih yang memang tujuannya sama, kemudian bersepakat melakukan hal untuk mencapai tujuan bersama kembali. Jadi memang dari awal sama. Sedangkan berkolaborasi ada pihak yang berbeda, tapi kemudian bersepakat untuk menyelesaikan satu hal yang sama. Nah, jadi letaknya pada tujuan. Kolaborasi itu lebih sulit daripada bersinergi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat di aplikasi rapor, kan nilainya kan mulai berkembang, sedang berkembang, yang paling tinggi sesuai yang diharapkan. Nah itu, karena memang penilaian sikapnya nggak bisa sekali jadi seperti mengobati penyakit. Nah, makanya yang perlu kita pahami sebagai guru, ingat aja rapor tadi, udah kita kasih penguatan. Nah, pasti 1-2 hari bertahan, selebihnya berubah lagi. Namanya sedang berkembang, ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang memberikan tanggapan, masukan dan saran tentang praktik baik selama ini di kelas atau di pembelajaran. Karena masing-masing kita pasti punya strategi yang beda-beda, strategi yang beda-beda. Ada yang dengan nasihat dulu, ada yang dengan mungkin lirikan mata saja, ada yang banyaklah saran-saran. Silakan berbagi pengalaman Bapak dan Ibu dalam hal praktik baik kepada siswa ini. Silakan. Kemudian juga
Budaya tertib baik ya Pak. Memang siswa-siswi kita ini memang sangat-sangat luar biasa Pak. Jadi kita tidak bisa 100% rasanya mengubah sikap anak ini menjadi lebih baik. Kenapa? Karena di rumah pun mereka punya keluarga yang bisa dikatakan broken home. Kalau saya pernah tanya-tanya mereka, setiap siswa itu, setiap kelas itu rata-rata separuhnya keluarga yang broken home Pak. Jadi kita mengarahkannya ya dengan empat mata, bercakap-cakap, bicara dengan mereka, melihat kondisi mereka. Kadang-kadang mereka pun ada yang pergi sekolah nggak makan sampai dengan pulang Pak. Saya pernah tanya itu, kenapa kamu nggak makan? Ya Bu, karena di rumah nggak ada yang masak. Loh, kenapa nggak ada masak? Mama entah di mana, bapak entah di mana. Begitu mereka Pak. Jadi kamu tinggal sama siapa? Sama nenek. Ya nenek tahu lah Pak bagaimana kondisi, mungkin keuangannya juga tidak stabil. Nah begitulah Pak. Terkadang kalau kamu memang nggak makan, ya udah yuk saya tawarin makan. Nah lama-lamaan mereka yang saya punya seperti itu Pak, ya alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka agak menurun Pak. Dan kemudian lagi mereka pun sering kita ajak curhat Pak, agar mereka tuh lebih dekat dengan kita, lebih mau berbagi kesulitannya Pak. Walaupun terkadang pun kita pun manusia punya kesulitan yang sama, tapi tak salah kita mencoba untuk berbagi, merasakan bagaimana empatinya terhadap siswa-siswi. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pengalamannya. Jadi tadi Bu Nina mengatakan perlu memahami latar belakang keluarga. Ya memang kita ketahui memang murid kita ini banyak keluarganya yang memiliki pola asuh yang kurang mendukung untuk peserta didik. Ada yang ketika anaknya dipanggil, orang tuanya datang langsung sikapnya jutek, gitu kan, cuek, maksudnya nggak terima anaknya ini dipersalahkan. Nah pengalaman itu biasanya kalau ada seperti itu orang tuanya, saya minta bantuan kawan-kawan biar dibantu meroyok kehadiran aja gitu kan. Ini kayaknya nggak bisa sendiri, minta wali kelas, minta yang lain. Nah, kalau gurunya perempuan, ya tentu minta bantuan wali kelas yang perempuan juga gitu kan, guru BK dan seterusnya. Apakah ada lagi kemudian pengalaman Bapak Ibu sekalian di sana yang kompisi atau apalah itu yang bisa kita sampaikan untuk memberikan masukan terkait dengan praktik baik budaya positif di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Bu Insinyur belum bicara ini. Saya belum pernah sih Pak melakukan kompetisi karena belum pernah menghadapi siswa yang nakalnya luar biasa. Hanya paling ya sering tidak, karena kan di sini saya cuma masuk di satu kelas, yang saya hadapi paling yang tidak mengerjakan PR, terus yang absennya banyak pada saat pelajaran saya. Nah, sama seperti yang disampaikan Bu Nila, saya langsung tanya latar belakangnya. Seperti contohnya Ananda, tadi itu seminggu dia tidak datang Pak. Terus saya tanya, saya selidiki, saya panggil dia ke depan, kenapa dia tidak hadir ke sekolah. Nah alasannya karena dia disuruh kerja oleh orang tuanya. Latar belakang orang tuanya yang membuat dia seperti itu. Nah kalau udah seperti itu bagaimana Pak? Ini tuntutan dari orang tua kan? Oke, berarti sepakat dengan Bu Nila ya. Tekniknya bertanya tentang latar belakang orang tua.
Ada juga pengalaman dari rekan guru kita, Bapak dan Ibu sekalian, ketika bertanya itu mungkin ada yang perlu kita jaga supaya kesannya tidak mengukur orang tua. Kemarin ada informasi bahwa orang tuanya keberatan ditanya pekerjaannya apa, urusan apa, ibu rupanya sama kerjaan saya, gitu kan? Iya, itu mungkin memang orang tuanya temperamental begitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi satu hal yang perlu kita waspadai memang mulailah dengan kata boleh Bapak atau Ibu tahu latar belakang kamu. Boleh. Ayah kerja apa? Ketika katanya boleh, amanlah kita. Gitu kan? Boleh tahu Ibu atau Bapak apa pekerjaan orang tua? Boleh tahu gitu. Tapi kalau kita langsung apa rupanya kerjaan orang tuamu? Itu mungkin yang buat sampai laporan ke rumah lain gitu kan. Ketika sampai laporan di rumah lain, orang tuanya bukan menjadi berang, tapi menjadi berang-berang gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan budaya positif, apalagi yang mau disampaikan Bapak dan Ibu? Nilai-nilai, keyakinan, sikap, atau pengalaman lah yang paling penting. Bu ini belum bicara ini kan? Nah, Bu ini sekarang. Oke Pak, terima kasih. Mungkin nggak tahu ya kan Pak, kelas saya kelas 8-11 itu yang luar biasa sekali. Tapi yang anehnya, yang bandel-bandel itu kenapa Pak rajin datang gitu? Adik rajin dia datang tapi sampai di kelas nanti libur. Dan saya juga sudah buat yang dibaikin, dikerasin sudah gitu, sampai udah dikasari itu juga nggak berubah gitu. Jadi gimana supaya anak itu bersemangat untuk belajar di dalam kelas gitu? Karena anak saya ini Pak seperti Asmaul juga, dia juga belum bisa baca, dan saya makin ajari dia tidak mau gitu. Udah bisa kok aku gitu. Jadi mamanya pun di rumah katanya dia juga nggak mau belajar, sama mama sama kakaknya juga dia tidak mau belajar gitu. Dan saya paksa gitu. Saya berusaha supaya dia berminat untuk saya ajari baca, tapi dia tidak mau gitu. Jadi sampai sekarang ya seperti itulah dia Pak gitu. Jadi gimana caranya gitu supaya membuat siswa ini semangat belajar di dalam kelas gitu. Terima kasih Pak. Kalau Pak Ibu tanggapan untuk murid ini? Ada Bapak Ibu yang murid tanggapan? Secara teoritis memang ada 3 perilaku ataupun sebab seseorang melakukan tindakan atau motivasi yang sangat diharapkan yang paling bawah sebetulnya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Artinya, kenapa siswa itu hadir ke sekolah? Kita tanya, ya saya ingin pintar Bu. Berarti kan keyakinan dia pintar itu bermanfaat untuk masa depan. Itu berarti sudah di level 3. Tapi ada yang ke sekolah pakai ancaman sama orang tua jangan naik kereta. Kalau nggak jadikan nggak mau ke sekolah. Nah, itu mungkin di level 2 melakukan sesuatu kalau mendapatkan imbalan. Atau yang pertama, awas rumah sekolah ya kata orang tuanya. Pijak kalau gitu. Macam gitu. Tinggi sekolahnya, rupanya karena takut sama orang tuanya. Jadi setidaknya kita bisa memahami yang mana posisi mood kita ini. Kemarin Bu Happy Hand Ginting bercerita bahwa Bobby udah lama nggak masuk Pak. Hari ini masuk. Kemudian saya tanya, Bobby udah bisa baca? Sudah Pak. Kejut saya, ayah betul, bisa Pak. Dites baca-baca bisa ya. Bisa, Bobby. Nah, ini kasih kan ya, khusus dari kemarin ya. Jadi bisa baca. Jadi dia ada duitnya Pak. Jadi saya nggak nyaman. Oh. Karena Itu sama itu. Oh. Jadi kalau misalnya gini-gini Pak. Jadi saya nggak nyaman, saya tunda lah. Belajar sendiri lah orang saya Pak. Jadi kalau saya bilang belajar di rumah ya, belajar sendiri gitu. Karena dia kadang kalau mencium pakai bibir gitu. Besok kami belajar sama Bu Susi. Oke kan jadi menarik kan, rupanya ada solusi kenapa Bobby bisa membaca. Nah,
rupanya mungkin selama ini nggak mendapatkan tangan seperti tangan istri. Yang bisa diguit-guit gitu kan. Itu udah berapa lama yang melakukan pembelajaran sama? Seminggu. Cepat ya, Bu? Seminggu ini bisa baca langsung. Apalagi sebulan. Boleh? Karena ini jadi semangat. Mungkin kalau nggak ada itu harus mulai sekolah ini. Berarti kan apa namanya, perubahan sikap Bogi ini kolaborasi antara wali kelas dengan guru kelasnya. Oke, jadi tadi sudah terbukti bahwa kolaborasi itu memberikan solusi ya Bapak Ibu ya. Memang ada beberapa murid di 71 loh ya, belum bisa baca ya. Macam mana perkembangannya? Terima kasih. Kalau yang 71 saya buat bagian dari pembelajaran teman sejauh. Artinya kemarin itu saya buat dia temannya dengan yang saya asal memang anak ini penyabar, dia kemudian agak lumayan gitu lah. Jadi pertama memang anak yang lebih pintar ini ngomong sama saya, memang dia pun menjaga perasaan temannya. Bu, janganlah bisa kalau bisa sama saya dulu sama si Andre. Kenapa? Dia nggak tahu apa-apa. Ya, justru karena saya anggap kamu itu sabar dan bisa mengatakan dia. Tolong mungkin kalau kami dulu agak bukan kami tidak mampu, mungkin dia paham kalau kami yang buat bantu kami buat tugasnya satu hari dan buku ini atau satu hari tulis buku ini. Pokoknya ada satu baris minimal saya bilang sama yang apa ini yang si HP ini juga saya bilang apa yang disuruh nanti sama si John sama kamu tolong apa ya untuk kebajuan punya anak saya bilang gitu sama dia. Dan akhirnya memang saya tagih asal saya masuk di kelas itu ada tak kamu tagih tugas dia saya bilang saya tagih dulu ada tak kamu kau beri tagihan dia saya bilang sama siapa yang nggak tahu macam ini ya Bu tapi ya tahu lumayan lah dia udah mulai baik lah dia dengan pembelajaran teman sejawat data ini. Oke baik, saya jawab beberapa metode ya Bapak Ibu ya. Ada metode teman sejawat tadi yang dibuat oleh wali kelas 71 Ibu Subarani dan efektif. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah tidak mau membaca kita sudah punya best practice namanya. Mau pakai yang mana? Mau pakai punya Bu Sustrini boleh, ya. Mau pakai punya Bu Subarani boleh, kan? Atau pakai cara punya Bu Subarani berpus juga boleh. Nah, sudah. Nah kalau kita pahami dari solusi yang kita berikan terhadap siswa yang bisa membaca itu. Di mana nilai budaya positifnya bahwa membaca itu satu hal yang penting, berarti nilainya di situ kemampuan membaca menjadi penting. Di situ letak budaya positifnya. Kemudian tadi kita sudah melihat perilaku manusia ketika ada siswa yang malas mengerjakan tugas di sekolah, tapi dikerjakannya juga dengan mencontek. Nah, ternyata kalau kita pahami rupanya motivasinya untuk menghindari hukuman. Nah, kemudian ada juga motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Ikut ekskul tilawah supaya ingin disebut siswa yang bagus dalam agama, misalnya begitu. Kemudian yang terbaik itu misalnya ketika dia gigih membantu temannya menyelesaikan pembelajaran matematika, memberi contekan lah katakan. Tapi yang dia pahami bukan memberi contekan, yang dia pahami bahwa membantu atau menghargai nilai solidaritas dan kerjasama dengan teman-temannya itu yang lebih penting. Dia rela sekiranya temannya mendapatkan nilai yang sama,
Kira-kira ini contoh ekstrimnya lah gitu, Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin ada kalanya pembelajaran itu harus mandiri, tidak boleh diberikan jawabannya kepada peserta didik lain. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada berapa menit? Narjono? 55 menit lagi. Sebagai simpulan dari pembelajaran kita pada aksi nyata hari ini, bahwa yang paling penting dari itu semua adalah ketika kita mampu mempraktikkan posisi kita sebagai manajer. Memang di sini perlu kontrol emosi yang sangat luar biasa, gitu kan? Sangat luar biasa. Tidak hanya di sekolah negeri sesungguhnya, di sekolah swasta pun samanya yang dihadapi oleh guru-guru itu, dan tingkat kenakalan, tingkat penyimpangan perilaku siswa juga tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di negeri. Oleh karena itu, ketika kita mampu mengendalikan diri, kontrol tadi yang dipraktikkan oleh Pak Fahmi, Pak Fadli dengan Pak Saheri, ternyata hanya dengan 120.000 terbuka, gitu kan? Ya, berarti Pak Saheri berhasil menaklukkan kontrol Pak Fadli. Itu kan walaupun ilustrasi ya. Nah, tetapi ketika tadi 20.000 nggak mau lah, sedikit sekali kan gitu kan. Nah, berarti itu namanya masih posisi imbalan. Nah, kemudian ketika kita sudah di posisi manajer, kita laksanakan tugas restitusi dengan menanyakan keyakinan, dimulai dengan menstabilkan identitas. Kita buat siswanya tenang dulu. Apakah karena gaduh, karena kesalahan lain, kan enggak ada. Ya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bapak ibu pun dulu sebagai murid pernah berbuat salah. Tapi jangan kita bilang salah kita apa, ya. Jangan kita jadi curhat sama dia. Wah, ibu dulu lebih pandai daripada kamu. Lompat pagar, melawan guru, itu jadi bukan restitusi namanya. Kemudian kita pastikan siswa mengakui tindakan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Saya sering mempraktikkan begini, di luar dari konteks ini, membeli makanan untuk siswa yang berkelahi. Jadi kemarin itu di kelas 93, Jody dengan Girsang berkelahi, ribut. Jadi Jody saya minta membelikan sari gandum untuk Girsang. Jadi suap-suapan mereka. Girsang juga memberikan sari gandum, kopek, ambil satu masukkan ke mulut si Jody, si Jody masukkan ke mulut si Girsang. Nah, kemudian di kelas 7 berapa tuh ya, anaknya kan gabung, saya lupa, 76 masalah Jamila juga berkelahi. Lumayan efektif juga kok kalau misalnya dibawa dengan tradisi makan-makan. Intinya apa? Kalau minta maaf itu ya makan-makan gitu, jangan cuma cakap aja kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Nah, karena memang tradisi zaman dahulu ketika minta maaf mereka memberikan kolak dan kue apem. Ada tradisinya, kolak itu dari bahasa Arab artinya kolak telah lampau, apem itu afun artinya maaf. Jadi ketika orang ngasih kolak, ngasih kue apem, yang terima udah paham, artinya minta maaf sama aku. Bahkan ada yang memahami gini, kalau kolaknya kolak ubi, itu berarti minta maafnya lebih kuat. Ubi itu ditanam dalam tanah. Berarti kesalahan yang sangat jauh pun mohon dimaafkan. Kira-kira pesan-pesannya seperti itu. Nah, kita ketika minta maaf kita ganti yang simple sama anak-anak. Ada bakso, ada kue, ada sari gandum. Nah, itu yang saya praktikkan dalam mendamaikan peserta didik yang berkelahi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah berpartisipasi hadir dalam kegiatan diseminasi. Mudah-mudahan apa yang kita berbagi ini nanti dapat kita komunikasikan dalam bentuk keyakinan dan kesepakatan kelas kita masing-masing, terutama keyakinan sekolah kita. Tadi kita sudah mencatat ada beberapa poin bahwa mengetahui latar belakang orang tua itu penting, bahwa melakukan pendekatan personal seperti mengajarkan siswa yang belum membaca itu penting, dan bahwa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menyelesaikan masalah itu ternyata efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Pak Jumagir pernah mengatakan orang yang hebat itu bukan yang sendirian, tetapi orang yang hebat adalah orang yang bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita semua ini kita bisa saling menguatkan, saling menghebatkan satu sama lain,
dan mudah-mudahan segala kemudahan diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.